kabar kalian hari ini? Baiklah ya. Di sini aku mau ngenalin podcast terbaru kita yang bernama Podman atau bisa dibilang podcast manajemen. Di Podman kali ini bersama aku, Reviana, bakal ngebahas tentang di balik layar Himanaj. Ada kejadian atau hal-hal apa sih ketika di balik layar Himanaj? Pasti ada sih hal suka dukanya. Oh iya, kalian tahu juga nggak sih kalau kita di Himanaj punya panggilan khusus loh, yaitu Pak dan Bu, yang bakalan kita bahas nih bareng si narasumber ini. Jadi kalian jangan heran ya kalau nanti kita manggilnya Pak dan Bu. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya kali ini, aku mau ngenalin nih sama salah satu orang yang dia berperan penting di Himanaj. Beliau adalah Ketua Himanaj yang sedang menjabat di periode saat ini, yaitu Bu Divla Sanaya. Hai Bu Divla. Hai Bu Revi. Gimana nih kabarnya Bu Divla hari ini? Alhamdulillah baik. Baik juga ya Bu kantongnya buat bayaran. Wah, kalau untuk kantong kayaknya agak kritis deh. Waduh, sama nih. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang Himanaj, aku mau nanya sama Bu Divla, gimana sih perasaan Bu Divla setelah Bu Divla tuh dipilih sebagai Ketua Himanaj periode saat ini? Oke, untuk perasaan ya, mau dijawab jujur atau bohong nih? Jujur aja, kan dibohongin gak enak. Aduh, bener juga. Oke deh, kalau mau jawaban jujur, yang pasti saya masih sedikit ngerasa nggak percaya ya, karena saya merasa tuh semua kandidat calon ketua Himanaj yang kemarin itu semuanya adalah orang-orang yang hebat. Mereka semua tuh punya misi-misi yang bagus juga untuk Himanaj dan tentunya mau menjadikan Himanaj itu menjadi lebih bagus dan lebih berkembang lagi daripada sebelumnya. Tapi ketika pemilihan ketua himpunan tersebut ternyata malah saya yang terpilih. Jadi itu sebenarnya menjadi suatu kebanggaan sih untuk saya dan suatu tantangan yang baru juga untuk saya. Tapi karena semua teman-teman pengurus Himanaj sudah percaya dengan saya, maka saya juga akan melakukan yang terbaik juga sesuai dengan apa yang saya bisa untuk Himanaj. Gitu sih Bu. Wah, mungkin karena visi-misi Bu Divla ya Bu ya, yang bagus dan hebat itu. Jadi semua anggota masih kepercayaan sama Bu Divla ya Bu. Bisa jadi. Ya, karena kali ini kita akan ngebahas tentang Himanaj, kita udah nyiapin beberapa pertanyaan yang bakal kita bahas di podcast ini. Gimana kalau kita langsung ke pertanyaannya aja biar yang penasaran tahu nih, ada cerita apa aja sih di balik layar Himanaj ini? Tadi kan kita udah sedikit nyenggol pertanyaan yang bakalan kita tanyain ke Bu Divla tentang panggilan khusus yang ada di Himanaj. Kenapa sih di Himanaj manggilnya harus Pak Bu? Kenapa nggak Akang, Teteh, Kang, Nong, atau Kak? Kenapa memilih untuk manggil dengan kata Pak Bu? Oke, kalau untuk alasan kenapa dipanggil Pak dan Bu itu sebenarnya nggak ada alasan lain sih selain itu memang adat gitu. Tapi kalau mau mengulas masa lalu, yang pasti para pionir atau pendiri Himanaj ini ingin memiliki suatu panggilan yang berbeda dari himpunan lain gitu. Jadi mereka, para pionir atau pendiri Himanaj itu menetapkan suatu panggilan yang khas untuk Himanaj ini, yaitu Pak dan Bu. Nah, dari panggilan yang khas ini juga menjadikan Himanaj itu mempunyai ciri khas sendiri di Universitas Benda Bangsa gitu Bu. Wah, berarti keren ya Bu ya, karena itu kita jadi ciri khas ya Bu di Benda Bangsa ini ya Bu. Ya bener banget sih. Ya, alasan kuat apa sih Bu yang bikin Bu Divla tuh buat yakin gitu loh kalau Bu Divla tuh mau ikut gabung sama Himanaj gitu? Kalau alasan untuk gabung di Himanaj, mungkin di sini saya mau agak sedikit curcol, nggak apa-apa kali ya Bu ya? Nggak apa-apa dong, biar yang ngedengerinnya juga seneng nih. Oke, kalau untuk alasan bergabung di Himanaj, sebenarnya saya di sini kan seorang perantauan gitu. Ketika saya masuk kuliah pun saya tuh bener-bener sendiri gitu, nggak punya temen. Nah karena itulah saya berpikir
gimana ya caranya saya bisa dapat teman. Tapi kalau cuma sekedar teman di kelas, nanti ketika pindah semester pasti akan di rolling lagi karena KRS-an kita itu nentuin sendiri gitu ya. Terus saya mikir lagi deh, gak bisa nih kalau begini, pokoknya saya harus ikut organisasi gitu. Saya mikirnya kayak gitu dari awal. Oke deh, saya cobalah masuk ke Himanaj ini dan bener aja. Ketika saya bergabung di Himanaj, ternyata gak hanya teman biasa aja yang saya dapetin, tapi malah seperti keluarga gitu. Jadi Himanaj ini bener-bener jadi rumah untuk saya gitu. Nah, alasan tersebut juga yang bikin saya betah banget juga di Himanaj karena kekeluargaannya gitu, keakraban di dalam Himanajnya itu sendiri gitu sih Bu. Wah, keren. Berarti Bu Difla juga nggak cuma nyari teman, tapi Bu Difla juga mau cari wawasan jauh ya Bu tentang organisasi. Benar, bener banget sih. Nah, kalau menurut Bu Difla sendiri nih, arti dari Himanaj itu apa sih Bu? Kalau untuk arti Himanaj itu seperti yang udah saya sampaikan tadi gitu. Himanaj itu menurut saya adalah rumah kedua. Mungkin orang-orang bisa berpikir gitu, maksudnya nggak berpikir gimana sih sebuah organisasi itu bisa menjadi rumah kedua gitu, dan kenapa saya bisa beranggapan seperti itu. Ya balik lagi, karena pengurus-pengurus yang di dalamnya itu benar-benar sudah menjadi keluarga bagi saya. Bahkan tidak hanya pengurus yang sedang menjabat ketika ini juga, tapi juga dari demisioner, bahkan pionir atau pendirinya pun semua akrab gitu. Pokoknya the best banget lah untuk solidnya tentang Himanaj ini, untuk pertemanan kekeluargaannya itu. Pokoknya the best banget deh. Gitu Bu. Wah, berarti ada pendekatan terhadap anggota-anggotanya ya Bu, agar tidak sendiri-sendiri ya Bu ya? Iya bener banget gitu Bu. Boleh nggak sih Bu, Ibu ceritain nih sedikit suka dukanya Ibu selama Ibu tuh ikut gabung gitu di Himanaj? Kalau untuk suka dukanya sih banyak ya yang pastinya, karena ini juga sebuah organisasi ya, ibaratnya kita tuh di sini nyari ilmu gitu. Pasti adalah suka dukanya. Mungkin kita mulai dari sukanya. Iya, boleh. Oke, kalau mulai dari sukanya, apa ya? Yang pertama dan yang utama sesuai tadi yang udah saya sampaikan lagi, di sini di Himanaj atau di organisasi ini, yang pertama saya itu punya rumah gitu, nemu rumah dan sekaligus nemu keluarga juga di dalamnya gitu. Yaitu karena kekeluargaan di Himanaj itu pokoknya mantap banget lah gitu. Terus yang kedua, saya mendapat banyak relasi gitu. Dan relasi itu juga tidak hanya sesama pengurus saja, tetapi juga dengan demisioner, bahkan pionirnya juga gitu. Terus yang selanjutnya, saya juga bisa jadi dekat dengan dosen kayak gitu, karena setiap kegiatan yang akan dijalankan oleh organisasi kan harus ada keputusan dari dosen. Nah, kita kan jadi bisa komunikasi tuh dengan dosen. Nah, dengan komunikasi itu juga kita bisa lebih dekat gitu dengan dosen. Dan untuk yang selanjutnya, saya juga ngerasa dekat dengan himpunan lain gitu, karena setiap ada organisasi dengan satu universitas atau universitas lain gitu, itu juga mengundang Himanaj kayak gitu. Nah, dari situ saya juga merasa bisa nih dekat dengan himpunan lain kayak gitu. Nah, untuk suka yang paling nggak bisa didapetin ketika kita hanya jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Yang jelas saya itu di sini mendapat ilmu dan pengalaman, terutama mengenai kepemimpinan, musyawarah untuk mufakat dan lain-lain. Dan saya yakin juga dari semuanya itu juga sangat berguna untuk nanti kita di dunia kerja maupun di kehidupan bermasyarakat gitu sih Bu untuk sukanya. Oke, kalau dukanya tuh Bu kayak gimana sih Bu? Kalau untuk dukanya, sampai sekarang juga saya belum nemu yang benar-benar duka banget kayak gitu. Tapi mungkin di sini saya mau jelasin tentang resikonya aja kali ya Bu ya? Boleh. Oke, kalau untuk resikonya, pokoknya di sini kita namanya berorganisasi juga kita harus siap untuk capek, kita harus siap untuk mengorbankan waktu, dan
Tapi semua itu tuh terbayar gitu Bu. Semua itu tuh sebanding dengan ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan di organisasi yang tidak kita dapatkan ketika kita hanya jadi mahasiswa kupu-kupu gitu sih Bu. Untuk resikonya mungkin itu aja yang baru kepikiran sampai sekarang. Wah, berarti Himanas ini merupakan suatu kegiatan yang banyak positifnya ya buat Ibu ya. Bener banget. Nah, kalau biasa di setiap himpunan itu kan pasti ada ya Bu ya, anggota yang dia susah gitu untuk berbaur sama anggota yang lain. Itu gimana sih Bu cara Ibu mendekatkan mereka gitu? Jadi kasarannya kalau ada yang nggak cocok gitu lah ya Bu ya. Ya, iya seperti itu. Oke, kalau misal ada anggota yang nggak cocok gitu, ya kita di sini berpikir lagi. Namanya organisasi itu kan hanya sebuah wadah ya, wadah untuk menyatukan sebuah perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan sifat masing-masing orang dan lain-lain. Tapi di dalam organisasi ini kita juga pasti akan dituntut untuk belajar profesional dan menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi masalah yang ada di suatu organisasi tersebut juga harus hanya dianggap sebagai lika-liku dalam organisasi aja gitu. Dan semuanya pasti bisa diatasi dengan cara kita menciptakan suatu komunikasi yang baik dengan para pengurus lain kayak gitu. Jadi setiap ada masalah, setiap ada perbedaan, setiap ada perbedaan pendapat atau yang lainnya gitu, itu semua tuh bisa dikomunikasikan dengan baik gitu, sehingga untuk mereka yang susah diatur gitu kasarannya ya, ibaratnya keras kayak gitu. Nah mereka tuh juga harus belajar gitu, namanya berorganisasi itu kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain gitu sih Bu. Wah, keren ya cara Bu Difla untuk mendekatkan anggota-anggotanya ini. Iya. Oke, Bu. Cara atau tahapan nih Bu buat masuk ke Himanas itu seperti apa sih Bu? Kalau untuk tahapannya sendiri, mungkin sama dengan tahapan organisasi yang sama-sama oprek kayak gitu ya. Ya biasalah kalau misalnya di Himanaj itu yang pertama pasti ada pendaftaran. Dan yang kedua itu ada pengisian kuesioner. Yang ketiga yaitu ada tahap wawancara. Yang keempat itu ada PDO atau pelatihan dasar organisasi. Dan yang terakhir yaitu pelantikan. Dan semua tahapan itu harus diikutin oleh si calon pengurus Himanaj ini kayak gitu Bu. Wah, seperti itu ya untuk managers nih yang mau ikut gabung di Himanaj. Oke, terima kasih nih ya Bu Difla ya, udah mau sharing banyak-banyak nih ke kita seputar apa aja sih yang ada di balik layar Himanaj ini. Semoga perbincangan kita hari ini sudah menjawab kepoan managers ya tentang Himanaj. Buat kalian nih yang masih kepo atau penasaran tentang Himanaj, kalian boleh loh tanya-tanya di Instagram kami di @himanaj_binabangsa. Oke manajer, sampai bertemu di Podman episode selanjutnya.